Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Oh, hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali di dalam persekutuan Selasa pagi. Selo raselo ya kudu diselake. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan sedikit merenungkannya, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu di pagi hari ini ketika Engkau sudah menyertai istirahat kami sepanjang malam, dan pagi hari ini kami boleh bangun dengan kecukupan, dengan kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami juga mengucap syukur Tuhan untuk setiap kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan hari ini Tuhan, sebelum kami mengawali aktivitas kami hendak datang kepadamu, berdoa, memuji nama Tuhan,
dan belajar sedikit tentang firman-Mu. Kami siap Tuhan untuk Engkau ajar pagi hari ini. Di dalam Yesus Kristus yang adalah Guru dan Tuhan kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara. Firman Tuhan pagi hari ini akan kita ambil dari Injil Markus, pasalnya yang kedua, ayat pertama sampai dengan kelima. Demikian firman Tuhan. Orang lumpuh disembuhkan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang, tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia kita yang mendengarkan firman Tuhan ini dan kemudian merenungkan dan kemudian juga melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Saya membayangkan, Bapak Ibu Saudara, cerita ini sungguh luar biasa. Ketika Tuhan Yesus datang ke Kapernaum, di situ tersiar kabar dan akhirnya banyak orang berbondong-bondong datang ke rumah tempat di mana Tuhan Yesus tinggal pada waktu itu. Karena pada saat itu, karena Tuhan Yesus itu bisa dikatakan selebritis. Dia sangat terkenal karena perbuatan-perbuatannya. Dia sangat terkenal karena mujizat-mujizat yang dilakukannya. Dia sangat terkenal sebagai orang yang hebat. Kemudian datanglah banyak orang, bahkan sampai dikatakan di situ sampai memenuhi rumah itu. Kemudian Tuhan Yesus memberitakan firman Tuhan. Tiba-tiba ada satu rombongan 4 orang membawa seorang yang lumpuh mau dihadapkan kepada Tuhan Yesus. Tetapi karena keadaan mereka tidak bisa masuk ke rumah. Entah yang memulai siapa, ide dari siapa. Tiba-tiba mereka naik ke atap dan akhirnya membuka atap tersebut dan menurunkan tilam, dikatakan itu. Menurunkan tilam di mana orang lumpuh itu ada. Diturunkan dan sampai akhirnya berada di depan Tuhan Yesus. Nah, kalau ini digambarkan sebuah reka adegan gitu, pasti mencengangkan gitu ya. Saya juga masih berpikir, piye caranya ya buka atap terus kemudian ngerek tilam atau ngerek apa ya namanya tandu dan akhirnya diletakkan di bawah kaki Yesus atau sebelahnya Tuhan Yesus. Nah, yang digarisbawahi adalah yang dilakukan oleh 4 orang ini. Tidak dikatakan di situ 4 orang ini siapanya orang yang lumpuh itu, tetangganya atau saudaranya atau keluarganya atau temannya gitu ya, tidak dikatakan. Tapi usaha yang mereka lakukan untuk mempertemukan orang lumpuh ini dengan Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pagi hari ini kita akan belajar tentang satu kata
yaitu inisiatif. Jikalau kita melihat cerita-cerita sebelum ini atau cerita-cerita tentang karya Tuhan Yesus menyembuhkan orang-orang sakit, orang yang buta, orang yang lumpuh, orang yang bahkan gila, orang yang sakit kusta, orang yang pendarahan, orang yang ayan bahkan. Ada satu ketika Tuhan Yesus membangkitkan orang mati, yaitu Lazarus. Kalau kita cermati dari kisah sedemikian banyak itu, selalu dimulai dengan inisiatif. Dimulai dari inisiatif. Baik itu dari pasien yang bersangkutan, orang sakit tersebut, atau orang yang ada di sekitarnya. Bisa keluarganya, bisa orang tuanya, bisa saudaranya, bisa tetangganya atau temannya. Tapi diawali dengan inisiatif. Nah, ternyata Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus ini menginginkan atau suka dengan inisiatif manusia. Tidak serta-merta kemudian Tuhan Yesus itu menyembuhkan, celing. Tidak serta-merta Tuhan Yesus itu memberikan rezeki kepada manusia, celing gitu ya. Tetapi yang dibutuhkan Tuhan Yesus itu adalah inisiatif. Kerinduan Tuhan Yesus untuk menginginkan dari manusia itu berinisiatif. Diceritakan di perikop tadi, 4 orang ini berinisiatif untuk membawa orang lumpuh ke depan Tuhan Yesus. Bahkan cerita-cerita yang lain pun demikian. Yang perlu menjadi perenungan buat kita ini adalah inisiatif. Apapun pergumulan kita, baik itu tentang sakit penyakit, baik itu tentang ekonomi, baik itu tentang pergumulan keluarga, baik itu tentang relasi dengan orang tua, relasi dengan saudara, relasi dengan sahabat, teman, pergumulan kita tentang pasangan hidup, pergumulan kita tentang momongan, pergumulan kita tentang banyak hal. Yang dibutuhkan Tuhan Yesus adalah inisiatif kita untuk datang kepadanya. Dalam Matius 11 ayat 28 dikatakan, "Hai mari yang letih lesu dan berbeban berat, datanglah padaku, aku akan memberi engkau kelegaan." Jadi di sini Yesus mengundang setiap kita untuk berinisiatif datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan, tidak serta-merta Tuhan menunggu. Bisa saja Tuhan berkehendak atas kehidupan kita. Tapi yang lebih indah adalah ketika kita berinisiatif untuk datang kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan, menyampaikan unek-unek kita, menyampaikan pergumulan kita, dan kemudian Tuhan menjawab. Memeluk kita, merangkul kita, dan menjawab pergumulan kita. Itu sangat indah. Perenungan buat kita. Bagaimana inisiatif kita untuk datang kepada Tuhan. Tidak hanya menunggu keajaiban, tidak hanya menunggu mujizat Tuhan, tapi kita berinisiatif untuk datang kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami mengucap syukur untuk firman yang indah ini, meskipun sangat sederhana, tetapi kami percaya bahwa firman ini menggugah hati kami, menggugah inisiatif kami untuk datang kepada Engkau Tuhan. Seberapapun pergumulan kami, seberat apapun pergumulan kami, seberat apapun yang menjadi kerinduan kami di dalam mengatasi setiap pergumulan dan masalah-masalah kami, Engkau ternyata merindukan itu Tuhan. Engkau merindukan kami datang kepadamu untuk kemudian kita berkomunikasi antara manusia dan Allah. Kami bersyukur Tuhan untuk firman ini, dan biarlah firman ini menjadi rema dalam kehidupan kami, menjadi kekuatan buat kami untuk kami datang kepada Engkau, berinisiatif datang kepada Engkau. Ampuni Tuhan ketika kami
melakukan dosa dan kesalahan di dalam kami belajar firman Tuhan pagi hari ini. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami sudah belajar firman-Mu, dan kami hendak merenungkannya, dan beri kekuatan kepada kami untuk kami melakukannya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu Tuhan. Taat dan setia kepada-Mu Tuhan.